taruhlah itu tidak di anak-anak. Mhm. Sekaranglah di kondisi usia yang sudah mungkin dewasa. Mhm. Kalau saya akan lebih menjawab dengan rasa cool. Oh Mhm. iya, ya memang kita masih proses belajar, Pak. Gitu. Hmm, Jadi ya. kita apa ya? Jangan take it menjadi sebuah problem yang masalah besar yang akhirnya membuat kita sakit. Karena kalau kita tangkap itu menjadi sebuah hal yang sakit, kita akan berelasi hubungan yang tidak sehat dengan papa. Kita menjadi tidak respect juga sama papa. Bahkan mungkin kita akan merasa tidak nyaman berhadapan dengan papa. Gimana menanggapi orang tua yang nyeletuk sebutan jelek kepada anaknya? Misalnya kayak kamu bodoh yang terus-menerus, ini kan menyebabkan relasi yang makin lama. Nah, ini mungkin beranjak kepada apa sih sebenarnya penyebab relasi itu tidak sehat dan tidak atau tidak apa ya? Tidak membangun. Oke, jadi sebenarnya gini, kita tuh manusia pertama kali dilahirkan di dalam sebuah keluarga, Mhm. gitu ya. Keluarga yang di situ ada papa dan mama. Ya. Papa dan mama ini berangkat dari sebuah pernikahan. Hmm. Kayak misalnya saya dibesarkan dari pernikahan papa mama saya. Mhm. Suami saya pun begitu. Ketika kami menikah, kami membawa dua karakter dari dua keluarga. Ya. Walaupun kami sama-sama Batak nih gitu ya, Mhm. suami juga Batak, saya juga Batak. Tapi tentu saja walaupun sama-sama Batak ini ada perbedaan dalam pola pengasuhan. Mhm. Nah, perbedaan pola pengasuhan ini yang kita dapatkan dalam keluarga kita, itu yang akan kita bawa dalam sebuah pernikahan yang baru. Ya. Kalau pernikahannya sehat, pernikahannya baik, maka akan menciptakan atau meng-create anak-anak yang sehat. Mhm. Kebayang kalau dibesarkan dalam sebuah pernikahan yang tidak sehat, mereka bertemu dalam sebuah pernikahan, maka akan membentuk sebuah keluarga yang tidak sehat juga. Ya. Jadi sumbernya relasi yang tidak sehat itu diawali dari sebuah keluarga yang tidak memberikan Mhm. yang sehat. Jadi akhirnya terjadilah misalnya hal-hal yang tadi yang si toksik itu. Mhm. Karena gini, kenapa orang tidak bisa berelasi dengan sehat? Mhm. Karena dia tidak pernah memberikan dan menyelesaikan sesuatu dengan cara yang sehat. Oke. Gitu. Jadi dia melihat cara yang tidak sehat. Oke, ternyata cara penyelesaian masalah begini, dengan berantem, dengan Mhm. tonjok-tonjokan misalnya, dengan teriak-teriak, maka akan dia pakai itu di tempat yang lain, bahwa cara yang menyelesaikannya ya teriak, dengan kacang pinggang misalnya, seperti Hmm. itu. Kalau misalnya dia mendapatkan pengasuhan dalam keluarga, oh ternyata kalau papa mama berantem, itu berantemnya di kamar. Mhm. Tiba-tiba mereka keluar, sudah baik-baik aja. Berarti cara menyelesaikan gitu. Atau misalnya ada waktunya papa mama say sorry kepada anaknya. Anak pun akan mengcopy say sorry kepada Hmm. orang lain ketika dia bermasalah. Jadi kalau dibilang sumbernya dari mana nih relasi yang tidak sehat ini, berasal dari pola asuh yang tidak sehat. Dan membentuk sisi gelapnya seseorang. Yang Oke. tadi cara dia berespon. Maka ada yang bisa paranoid pada orang, curiga dan segala macamnya. Mhm. Ada yang menjadi kasar sama orang lain, diawali dari sebuah keluarga itu tadi. Nah, hurt people will hurt other. Mhm. Gitu. Jadi Ya. kalau dapatnya adalah yang tidak sehat, maka dia akan hurt others. Dia akan menyakiti orang lain seperti cara yang pernah dia lihat. Mhm. Gitu. Nah, tadi gimana caranya menanggapi orang tua yang nyeletuk sebutan jelek atau seperti kayak bodoh kepada anaknya nih, Kak? Nah, kalau saya sih gini, kalau itu dilakukan pada anak kecil, mau nggak mau, anak itu akan merasa minder, Hmm. merasa sakit, merasa tidak dihargai, tidak diapresiasi, dan lain sebagainya. Eh, taruhlah itu tidak di anak-anak. Mhm. Sekaranglah di kondisi usia yang sudah mungkin dewasa. Mhm. Kalau saya akan lebih menjawab dengan rasa cool. Oh Mhm. iya, ya memang kita masih proses belajar, Pak. Gitu. Hmm. Jadi Ya. kita apa ya? Jangan take it menjadi sebuah problem yang masalah besar yang akhirnya membuat kita sakit. Karena kalau kita tangkap itu menjadi sebuah hal yang sakit, kita akan berelasi hubungan yang tidak sehat dengan papa. Kita menjadi tidak respect juga sama papa. Bahkan mungkin kita akan merasa tidak nyaman berhadapan dengan papa. Mhm. Gitu. Jadi coba respon dengan cara yang cool. Oh iya ya Pak ya, memang saya masih kurang pintar sih, makanya masih proses sekolah nih Pak gitu ya. Mhm. Boleh seperti itu. Atau in another way, boleh juga duduk bareng dengan Papa. Boleh nggak Pak? Cara bicaranya tidak seperti itu. Aku nggak Mhm. nyaman loh kalau Papa ngomong seperti itu sama aku. Aku tahu kok, aku tuh masih proses belajar.
justru karena aku belum tahu, tolong papa bantu aku belajar. Itu boleh Hmm. disampaikan.